يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jumat yang lalu kita sudah membahas salah satu cara setan di dalam menggoda manusia, yaitu dengan menakut-nakuti. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh setan adalah tazinul ma'asi, menghias kemaksiatan, dosa, seluruh kesalahan dan penyimpangan dihias oleh argumentasi yang menyebabkan orang itu menganggap benar terhadap kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Syaitan laknatullahi alaih mengiming-imingi kelezatan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan di dalam melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu menyenangkan. Mabuk, judi, zina, dan semua jenis kemaksiatan-kemaksiatan lain dikondisikan dalam pikiran manusia bahwa itu menyenangkan. Dan dibisikkan bahwa itu sesuatu yang bagus di dalam kehidupan manusia. Danlah tekad syaitan sejak awal. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 39 menyatakan, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis, ya Allah, karena engkau sudah menganggap aku sesat, aku akan sesatkan manusia dan aku akan hiasi seluruh amalan buruk bagi manusia di muka bumi, dan aku akan jerumuskan mereka ke dalam kebinasaan.
Salah satu contoh utama yang dilakukan oleh iblis menghias kemaksiatan dengan kamu mendekati pohon ini, maka kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Allah tidak menyebut pohon apa. Allah juga tidak menyebut alasannya kenapa. Tapi pohon ini jangan didekati. Nah, ini satu-satunya kesempatan bagi iblis untuk menggoda Adam. Dan taktik, strategi, cara yang dilakukan oleh iblis untuk menggoda Adam itu dengan menghiasi perkara yang haram, perkara yang dilarang, dihiasi dengan kata-kata indah. Berkata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah. Hei Adam, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu pohon keabadian. Jadi pohon yang oleh Allah dilarang untuk didekati, diberi istilah yang menyenangkan, yang menggiurkan. Disebut syajaratul khuldi, tangkal khuldi, pohon khuldi. Khuldi itu artinya abadi, pohon keabadian. Siapa yang makan buah dari pohon ini, dia akan abadi. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak ada akhirnya. Kamu akan berkuasa di sini, di surga ini, dengan seluruh kebahagiaan, kesenangan, kemewahan yang akan kamu dapatkan di sini. Jadi iblis menamai perkara yang dilarang oleh Allah dengan istilah yang menggiurkan, syajaratul khuldi, pohon keabadian, dan kekuasaan yang tidak pernah ada musnahnya, ada akhirnya, enggak. Ini yang membuat Adam tergoda, yang kemudian bukan sekedar mendekati pohon tersebut, tapi juga memakannya. Apa yang terjadi? Iming-iming dari iblis itu dusta, bohong, palsu, bukan menjadi abadi, bukan menjadi berkuasa di surga, tapi malah menyebabkan mereka terusir dari surga. Sebaliknya yang dijanjikan oleh iblis. Iblis menjanjikan keabadian dengan memakan buah khuldi itu, yang terjadi mereka terusir dari kehidupan yang membahagiakan. Dan begitulah setan menggoda umat-umat yang terdahulu. Allah berfirman, tallahi laqad arsalna ila umamin qablika fazayyana lahum syaitanu a'malahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah, kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, hai Muhammad. Seluruh umat diutus satu nabi, satu rasul. Fazayyana lahum syaitanu a'malahum. Lalu kaum yang didakwahi oleh para nabi itu menentang dakwah para nabi, memusuhi, memerangi, bahkan ada yang membunuh para nabi. Wazayyana lahum syaitanu a'malahum. Lalu setan menghiasi amalan mereka dalam memerangi, menentang dakwah para nabi itu dengan mengatakan bahwa menentang dakwah para nabi itu satu sikap yang heroik,
satu sikap yang bernilai kepahlawanan bagi kaumnya. Karena mempertahankan tradisi. Tradisi menyembah berhala. Tradisi dengan menyajikan berbagai macam sesajian-sesajian untuk berhala-berhala mereka. Lalu dilarang oleh para rasul. Dilarang oleh para nabi. Oleh para rasul, para nabi diajak hayu menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wah, dibisikkan oleh syaitan. Ini yang merusak tradisi. Ini yang merusak kebiasaan yang sudah berabad-abad terwarisi dari nenek moyang mereka. Lalu ditentanglah dakwah para nabi tersebut. Ini yang menyebabkan mereka benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan, hartanya, tenaganya, anak-anak buahnya, para pengikutnya untuk menentang dakwah para nabi karena terbisiki oleh syaitan laknatullahi alaih. Allah pun menyatakan wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Allah setan menghiasi mereka, amal-amal buruk mereka dihiasi dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, istilah-istilah yang menunjukkan bahwa yang mereka lakukan itu sesuatu yang luar biasa nilainya. Dan kerjasama ini tidak hanya berlangsung antara setan di kalangan sesama manusia, tapi juga di kalangan para jin. Antara jin saling membisikkan keburukan-keburukan dengan kata-kata yang indah. Antara manusia juga demikian. Antara jin dengan manusia juga demikian. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi seorang musuh, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Allah menjadikan bagi setiap nabi setan-setan dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Mereka saling membisikkan kata-kata yang indah untuk menghiasi semua perilaku maksiat. Disebut dengan sebutan-sebutan yang indah yang menyebabkan semua orang tergiur. Maka kita lihat semua jenis kemaksiatan yang sekarang beredar, yang dipromosikan melalui media, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, diberi istilah-istilah yang indah, diberilah istilah modernisasi, diberilah istilah-istilah yang gaul, diberikan istilah-istilah yang menyebabkan orang itu tergiur untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya laknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa yang lalu, kaum terdahulu durhaka kepada Allah dan dibinasakan. Salah satunya adalah mereka menganggap benar terhadap perbuatan yang mereka lakukan, baik perbuatan syirik berupa menyembah kepada selain Allah ataupun perbuatan-perbuatan keji lainnya. Tercatat dalam Al-Quran kaum Ad dan kaum Tsamud. Mereka menyembah berhala. Lalu dihiasi oleh setan bahwa menyembah berhala berarti mengagungkan nenek-nenek moyang yang sudah meninggal. Nenek moyang yang sudah meninggal itu kemudian disembah-sembah, disuguhi berbagai macam makanan, minuman, bahkan kadang-kadang uang. Lalu diutus para nabi. Ditentanglah para nabi ini. Durhakalah mereka. Allah mengirimkan azab yang membinasakan mereka semuanya. Allah berfirman, wa'adun wa'adan wa thamuda qad tabayyana lakum min manasikikum wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Allah berfirman, ceritakan olehmu tentang kaum Ad dan kaum Tsamud. Telah jelas bagi kalian bahwa mereka manusia-manusia yang hebat. Kaum Ad, kaum Tsamud diberikan keistimewaan,
kemampuan yang tidak pernah dimiliki oleh manusia sebelumnya dan manusia setelahnya. Termasuk di zaman kita sekarang. Mereka bisa membuat rumah-rumah di tepi-tepi gunung. Di gunung karang atau gunung batu yang keras. Mereka pahat, mereka bentuk menjadi sebuah rumah yang luar biasa kokohnya dan kuatnya. Itu kemampuan mereka, tapi mereka menyembah kepada berhala. Mereka meyakini kemampuan mereka dapat dari arwah-arwah nenek moyang yang sudah meninggal. Diberikan dakwah, diberikan nasihat oleh para nabi, ditentanglah para nabi ini. Akhirnya Allah pun membinasakan mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan menghiasi amal-amal mereka berupa menentang dakwah dengan istilah-istilah yang indah. Mereka mengagungkan nenek moyang yang sudah meninggal. Demikian juga kaum Saba di zaman Nabi Sulaiman. Kaum Saba ini menyembah kepada matahari. Apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Dihiasi oleh setan. Matahari ini sumber kehidupan. Dia membutuhkan perhatian kita. Kita memperbanyak keuntungan dari matahari. Tanpa ada matahari kita semuanya mati. Kehidupan semuanya musnah. Maka berterima kasihlah kepada matahari. Sujudlah kalian kepada matahari. Dihiasi oleh setan amal-amal mereka menyembah matahari. Padahal matahari itu disembah ataupun tidak, tetap saja akan memancarkan sinarnya. Karena diperintah oleh Allah. La tasjudul lil qamar wal lisyams. Tasjudul liman khalaqahunna. Jangan kalian sujud kepada bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari. Tapi sujudlah kepada yang menciptakan bulan dan matahari. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menghiasi amal mereka. Setan menghiasi amal mereka sehingga yang buruk dianggap indah. Allah menyatakan wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Berkata burung hudhud. Burung hudhud, burung kepercayaan Nabi Sulaiman. Dia pergi entah kemana, ketika pulang membawa berita. Aku menemukan kau satu kaum. Mereka kaum yang sangat tangguh dan sangat kuat. Tapi mereka menyembah matahari. Ketika ditanya kenapa menyembah matahari? Karena matahari sumber kehidupan. Wajib kita menyembahnya agar kehidupan yang dia berikan abadi selama-lamanya untuk manusia. Setan membisikkan kata-kata indah kepada mereka. Demikian juga kaum kafir Quraisy di dalam memerangi Nabi Muhammad SAW, mereka itu dibisiki bisikan-bisikan berupa argumentasi yang membenarkan mereka memerangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahwa yang mereka lakukan dalam rangka memelihara tradisi. Dalam rangka mengagungkan ruh-ruh nenek moyang. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Berhala-berhala yang mereka sembah di Ka'bah. Itu adalah visualisasi dari nenek-nenek moyang mereka. Orang-orang yang soleh zaman dahulu lalu disembah. Ini tradisi kebiasaan pengagungan kepada orang tua yang sudah meninggal. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa terusik. Lalu diperangilah Nabi SAW. Dan terjadilah peperangan yang banyak di antara mereka. Terjadi perang Badar. Terjadi perang Uhud. Terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Dan perang-perang yang lainnya. Karena orang-orang kafir Quraisy memiliki argumentasi yang dibisikkan oleh setan laknatullahi alaih. Allah berfirman, wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ingat, ketika setan menghiasi amal-amal orang kafir sehingga orang kafir itu menganggap baik terhadap amalnya.
Allah pun berfirman, wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfihim. Allah lepaskan setan-setan kepada orang-orang kafir, lalu setan itu menghiasi amal-amal mereka, baik amal terdahulu maupun amal-amal yang terkemudian. Lalu Allah menimpakan azab kepada mereka. Azabnya berupa kekalahan telak di medan perang Badar. Dua kekalahan mengapit satu kemenangan dalam perang Uhud. Awalnya dalam perang Uhud kaum muslimin menang. Karena kelengahan sebagian sahabat di tengah-tengah peperangan akhirnya kalah. Kemudian pulang lagi. Pas orang kafir mau menyerbu lagi ke kota Madinah, Nabi mengerahkan lagi pasukan menyongsong mereka. Mereka pun kabur kocar-kacir menghindari peperangan itu. Itu kekalahan telak bagi mereka. Walhasil akhir dari perjuangan Nabi SAW, seluruh perbuatan musyrik musnah, seluruh kekafiran musnah, seluruh jazirah Arab dikuasai oleh Nabi dan kaum muslimin. Langkah selanjutnya Romawi dan Persia pun sebagai dua negara adidaya yang terbesar saat itu pun akhirnya takluk di kalangan kaum muslimin. Ini semua hasil perjuangan dari tauhid, memberantas perbuatan syirik, memberantas kezaliman dan kemaksiatan. Semuanya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang ditopang, didukung, dibela oleh setan laknatullahi alaih akan berakhir dengan kehancuran di dunia dan kependeritaan yang abadi di akhirat. Sebaliknya siapapun yang memperjuangkan ajaran Allah, dunia akhirat akan mengalami kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan yang abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tidak hanya kaum muslimin, tapi orang-orang kafir pun disesatkan oleh setan, diberikan argumentasi yang dianggap baik demi menutupi kesalahan mereka. Salah satunya zaman dahulu orang kafir tidak mau memiliki anak karena dianggapnya anak beban, dan anak itu merampas sebagian dari rizki untuk mereka. Kalau punya anak harus dikasih makan, harus dikasih pakaian, harus diurus, harus di ini dan itu. Takut punya anak tambah susah, tambah sengsara, tambah miskin. Oleh karena itu zaman dahulu ketika lahir anak, maka si anak itu dibunuh ketika masih kecil. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di akhirat ketika anak-anak itu ditanya, karena dosa apa mereka itu dibunuh? Salah satu alasannya adalah bisikan setan. Nanti kalau kamu punya anak, kamu tambah susah hidup, tambah miskin. Makanya begitu anak lahir, daripada nanti menjadi beban, dibunuhlah anak itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am, wa kadzalika zayyana likatsiri minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Kata Allah, demikianlah setan telah menghiasi kebanyakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, termasuk dalam hal membunuh anak-anak. Anak-anak ketika masih kecil dibunuh.
Terlebih kalau anak yang lahir itu anak perempuan. Dianggapnya suatu aib. Mereka menginginkan anak laki-laki. Tanpa disadari ibunya adalah seorang perempuan. Istrinya juga yang dia butuhkan dalam kehidupan adalah seorang perempuan. Seseorang yang mestinya harus dimuliakan, harus dihargai sebagai anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla, dianggap oleh mereka sebagai sebuah kehinaan. Lalu mereka pun membunuh anak-anak itu ketika kecil. Maka berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, anna syuraka'ahu minal jinni wal insi zayyanu likatsirin minhum qatla auladihim likay yahlikuhum wa yakhlitu alaihim dinahum. Makna ayat ini artinya kawan-kawan mereka dari kalangan setan-setan baik bangsa jin ataupun bangsa manusia menghiasi perbuatan buruk mereka berupa membunuh anak-anak mereka. Agar apa? Agar mereka musnah dan binasa dan untuk mengacaukan agama mereka. Dan ini bagian dari prinsip agama mereka. Anak ketika kecil harus dibunuh. Bagian dari keyakinan mereka. Kalau perempuan-perempuan anak-anak dibunuh, siapa generasi pelanjut mereka? Maka mereka akan musnah. Makanya Imam Ibnu Katsir menyatakan likai yahlikuhum, agar mereka itu musnah dengan perbuatan mereka. Tapi inilah yang dilakukan oleh iblis yang kemudian diterima oleh sebagian besar manusia. Maka hati-hati terhadap seluruh istilah baik untuk semua kemaksiatan. Jangan sampai kita terjerumus, tertipu, terperangkap oleh istilah-istilah yang disebarkan oleh setan dan bala tentaranya. Karena itulah yang pertama kali menyebabkan Adam dan Hawa tertipu, tergoda dan terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan dari murka dan azab Allah, diselamatkan dari godaan setan dan diselamatkan dari neraka yang sangat dahsyat di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah. Barudak.